Hormat tegap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah, Ibu akan ngambil absen dulu ya untuk Ya, hari Bu. ini. Erna, Hadir, Bu. Novia, Absen, Bu. Absen, Bu. kemana dia? Enggak dapat kabar, Bu. Oke. Sakit, Bu. Sakit apa dia? Nggak tahu, Bu. Tadi mamanya bilang sama Putri, Bu, kalau dia sakit. Suratnya ada? Enggak. Oke. Nifa, Hadir, Bu. Widya, Hadir, Bu. baiklah, berarti yang nggak hadir itu ada Novia dan Eva, Bu. Novia sama Eva. baiklah ya. Nah, semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.5. Sebelumnya Ibu ingin bertanya ya kepada kalian. Kalian sehari-hari makan makanan, lalu nanti akan menjadi kotoran. Biasanya kalian sering mengalami diare. Diare itu kita sering bermasalah dibilang apa? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan ini nanti Ibu harap Anda semua bisa menguasai ketujuh indikator yang akan kita pelajari. Nah, sebelumnya sistem pencernaan ini tentunya berkaitan dengan makanan. Nifa, tadi pagi makan di rumah? Sudah, Bu. Sarapan, Bu. Sarapan apa? Lontong, Bu. Lontong. Nah, baiklah. Untuk pertama itu makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sendiri karena kita tidak akan hidup tanpa makanan. Untuk indikator kedua itu kita akan mempelajari kaitan makanan dengan energi. Nah, ketika kita puasa, apa yang akan kita rasakan? Lapar, Bu. Lapar. Terus Haus, terus Bu. sakit, haus. Betul Novia, lesu. Kita tidak bertenaga. Jadi, ketika kita tidak makan sehari itu pasti kita akan lesu, tak bertenaga, akan lapar. Jadi, kaitan antara makanan dan energi itu saling berhubungan. Di mana makanan itu merupakan sumber dari energi sehingga nanti kita dapat beraktivitas. Nah, ini kaitannya. Ketika kita tidak makan, kita tidak ada energi. Dan ketika kita tidak ada energi karena kita tidak makan. Nah, untuk yang kedua, bahan makanan. Bahan makanan itu ada 6. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini fungsinya sebagai sumber utama dari energi. Ini karbohidrat ini sering kita makan sehari-hari, contohnya nasi. Yang kedua itu ada protein. Protein ini fungsinya sebagai pengganti sumber energi. Atau sebagai pengganti sel-sel yang rusak pada tubuh kita. Yang ketiga itu contoh dari protein ini ada yang tahu? Telur, Bu. Telur, betul. Yang ketiga itu ada lemak. Di mana lemak ini berfungsi sebagai penyimpan energi. Di mana ketika energi dari karbohidrat ini sudah habis, kita bisa memakai energi dari lemak. Lemak ini juga bisa melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Nah, lemak ini kan terbagi dua, nabati dan hewani. Semua ada yang tahu contoh dari lemak nabatinya apa? Minyak, Bu.
vitamin? Coba sebutkan Iva yang Iva tahu. C, D, A. C, vitamin K, Ah, vitamin E. ya betul sekali ya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, vitamin ini berfungsi untuk dalam metabolisme. Nah, untuk bahan makanan yang kelima itu ada mineral. Mineral ini jumlahnya sedikit di dalam tubuh tetapi sangat diperlukan. Contoh mineralnya seperti kalium. Nah, yang terakhir itu ada air. Di dalam tubuh kita itu semuanya rata-rata terdiri dari air. Jadi air sangat diperlukan di dalam tubuh. Jadi Anda semua harus rajin minum air putih. Benar sekali. Nah, sekarang Ibu ada gambar di sini. Nah, ada gambar. Coba Anda perhatikan dari gambar di sini, Anda bisa tahu tidak organ-organ dari sistem pencernaan itu apa saja? Ini. Coba, ada yang bisa menyebutkan, Iva? Mulut, Bu. Mulut. Kelenjar air ludah. Nah, betul. Apa lagi? Kerongkongan. Betul sekali, Iva. Niva Nah, capek. yang keempat itu ada lambung. Yang keempat ada usus halus. Yang kelima ada usus besar. Yang keenam ada rektum. Dan yang ketujuh ada anus. Nah, 7 ini merupakan organ-organ yang berperan di dalam sistem pencernaan. Dimana kita ketahui mulut, di dalam mulut itu terdiri dari gigi, ludah, dan kelenjar air ludah. Nah, di mulut ini nantinya akan terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, sedangkan kerongkongan itu sering disebut dengan eksofagus. Di sini nanti ada suatu kelenjar yang berfungsi untuk menutup saluran pernafasan. Dimana agar kita ketika kita menelan itu tidak masuk ke dalam saluran pernafasan yang membuat kita tersengat. Nah, di dalam lambung ini merupakan organ yang terletak di rusuk ini. Mana rusuk ini? Yang berbentuk huruf J. Nah, yang keempat ini usus halus. Usus halus ini nih yang di sini. Usus halus ini tingginya bisa melebihi kita. Nah, usus besar. Usus besar ini yang ada naik, turun, dan mendatar. Nah, yang keenam itu ada rektum, tempat penyimpanan sementara feses. Dan yang ketujuh itu ada anus. Itu penghubung keluar tubuh untuk keluarnya kotoran di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme sistem pencernaan. Sebelumnya, mekanisme sistem pencernaan ini berkaitan dengan organ-organ sistem pencernaan, di mana yang pertama itu terjadi di dalam mulut. Makanan yang masuk pertama itu kan di dalam mulut. Nanti yang akan berperan di sana yaitu gigi dan kelenjar air ludah. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya itu ketika makanan dipotong oleh gigi. Dimana gigi kan ada 3 jenisnya kan, seri, taring, dan geraham. Nah, lalu di mekaniknya itu ketika enzim dari kelenjar air ludah akan mengubah glukosa menjadi karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya setelah makanan
menimbulnya di mulut akan menjadi bolus. Nah, bolus inilah akan nanti masuk ke dalam kerongkongan sini. Di kerongkongan ini terjadi gerakan perisplastik. Gerakan ini itu ketika otot kerongkongan meremas-remas makanan dan nantinya akan mendorong makanan sampai ke lambung. Di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi juga ya. Mekaniknya ketika otot lambung meremas-remas dari si bolus ini. Sedangkan pencernaan secara kimiawinya itu berperan enzim. Di mana enzimnya itu enzim pektin dan renin dan HCl. Di sini pektin ini akan mengubah protein menjadi peptid dan mengubah HCl itu membuat dinding lambung menjadi asam agar kuman-kuman di dalam makanan akan larut. Selanjutnya sudah di lambung ini nanti dari gerakan itu akan mendorong makanan sampai ke usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi penyerapan dari sari-sari makanan. Nah, ketika sudah sampai di usus halus, sari-sari makanan diserap, nantinya makanan akan diapakan ke usus besar. Nah, di usus besar ini sisa-sisa makanan nantinya akan diserap kembali jika ada. Nah, sisa makanan ini nanti akan dibusukkan oleh bakteri yang terdapat di usus besar, yaitu E. coli. Nah, ketika sudah diserap dan sisa makanan itu dibusukkan, sisa makanan itu nanti akan berubah menjadi kotoran. Kotoran inilah akan disimpan sementara di rektum. Ketika penyimpanannya di rektum sudah penuh, nanti akan ada impuls otak untuk memberikan sinyal ada hasrat kita ingin buang air besar. Nantinya akan ada keinginan kita untuk buang air besar dan kotoran akan melewati anus. Nah, ini konten terakhir kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Nah, untuk gangguan ini kita akan membahas 4 saja ya. Yang pertama itu obesitas. Obesitas ini merupakan penyakit akibat kelebihan lemak dari yang memakan makanan. Nah, upaya untuk mencegah dari gangguan obesitas ini itu mengatur pola makan dan juga sering berolahraga. Yang kedua ada karies. Karies ini kadang kita terjadi ketika kita sering makan manis-manisan, jarang gosok gigi. Nah, ini nanti upaya untuk mencegah penyakit karies gigi ini atau karang gigi, kita harus rajin membersihkan gigi dan menjaga pola makan. Nah, untuk diare ini sering disebabkan karena infeksi dari makanan. Kita sering makan makanan yang salah. Nah, agar tidak terjadi penyakit diare ini, kita harus memastikan makanan yang kita makan itu bersih dan sebelum makan kita harus cuci tangan. Nah, untuk sering anak-anak di sini kan kena penyakit Iya, Bu. Ya, Bu. itu karena kalian suka telat makan. Nah, untuk ini upaya pencegahannya, jaga pola makan dan makan makanan yang teratur dan cuci tangan. Nah, sekian pembahasan dari Ibu mengenai sistem pencernaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Anda semua? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada, tolong Anda pahami dan baca-baca lagi. Nanti kerjakan tugas yang telah Ibu berikan di LKS dan lakukan eksperimen bersama kelompok. Nanti kelompoknya akan Ibu bagi ya. Dan dikumpul hasil
kerja kelompoknya untuk minggu depan. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Silakan ya Ketua, tolong tutup kelasnya dengan berdoa. Ipa, silakan. Siap, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai. Alhamdulillah.